Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Mustafa. Dalam kesempatan video ini saya akan mengisahkan tentang sahabat Nabi yang bernama Zahid. Pada zaman Rasulullah SAW hiduplah seseorang pemuda bernama Zahid. Dia genap berumur 35 tahun namun belum juga menikah. Zahid tinggal di Sufah, Masjid Madinah. Ketika sedang memperkilat pedangnya, tiba-tiba Rasulullah SAW datang dan mengucapkan salam. Zahid kaku dan menjawabnya agak gugup. "Wahai saudaraku Zahid, selama ini engkau sendiri saja." Rasulullah menyapa. "Allah bersamaku ya Rasulullah," kata Zahid sambil tertunduk tak kuasa melihat keagungan beliau. "Maksudku, kenapa engkau selama ini membujang?" kata Rasulullah. "Apakah engkau tidak ingin menikah?" Zahid menjawab, "Ya Rasulullah, aku ini seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan wajahku tak tampan. Siapa yang mau akan diriku? Asal engkau mau, itu urusan yang mudah," kata Rasulullah sambil tersenyum. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk membuatkan surat yang berisi lamaran kepada seorang wanita bernama Zulfah binti Sa'id, seorang gadis cantik jelita anak bangsawan Madinah yang terkenal kaya raya. Surat itu dibawa ke rumah Zahid dan diserahkan sendiri olehnya ke rumah Sa'id. Disebabkan di rumah Sa'id sedang ada tamu, setelah memberikan salam, Zahid kemudian memberikan surat tersebut dan diterima sendiri oleh Sa'id. "Wahai saudaraku Sa'id, aku membawa surat dari Rasulullah untuk diberikan kepadamu," kata Zahid. Said pun menjawab, "Adalah suatu kehormatan buatku." Lalu surat itu dibuka dan dibacanya. Ketika membaca surat tersebut, Said agak terperanjat karena menurut tradisi perkawinan Arab selama ini, biasanya seseorang bangsawan harus menikah dengan keturunan dan bangsawan, dan yang kaya harus menikah dengan orang kaya. Akhirnya Said bertanya kepada Zahid, "Wahai saudaraku, betulkah surat ini dari Rasulullah?" Zahid pun menjawab, "Apakah engkau pernah melihat aku berbohong?" Dalam suasana yang seperti itu, Zulfah datang dan berkata, "Wahai ayah, kenapa sedikit tegang terhadap tamu ini? Bukankah lebih baik dipersilahkan masuk?" "Wahai anakku," kata Said, "ini adalah pemuda yang sedang melamarmu untuk menjadi istrinya." Di saat itulah Zulfah melihat Zahid sambil menangis sejadi-jadinya dan berkata, "Wahai ayah, banyak pemuda tampan dan kaya raya menginginkan aku, tetapi aku tidak mau." Dan Zulfah merasa dirinya terhina. Maka Said berkata kepada Zahid, "Wahai saudaraku, engkau tahu sendiri anakku tidak mau. Bukan aku menghalanginya, dan sampaikan kepada Rasulullah bahwa lamaranmu ditolak." Mendengar nama Rasul disebut ayahnya, Zulfah berhenti menangis dan bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, mengapa membawa-bawa nama Rasulullah?" Akhirnya Said berkata, "Lamaran ini adalah perintah Rasulullah." Maka Zulfah istighfar beberapa kali dan menyesal atas kelancangan perbuatannya tadi. Dia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, kenapa tidak sejak tadi ayah berkata bahwa yang melamar ikan ini adalah Rasulullah? Kalau begitu segera aku harus dinikahkan dengan pemuda ini." Zulfah ingat firman Allah dalam Al-Quran, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum, mengadili di antara mereka ialah ucapan, "Kami mendengar dan kami patuh," dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat An-Nur ayat 51. Zahid pada hari itu merasa jiwanya melayang-layang ke angkasa. Baru kali ini dia merasakan bahagia yang tiada tara. Segera dia melangkah pulang, sampai di masjid ia bersujud syukur. Rasulullah pun yang mulai tersenyum melihat gerak-gerik Zahid yang berbeda dari biasanya. "Bagaimana Zahid?" "Alhamdulillah diterima ya Rasulullah," jawab Zahid. "Apakah sudah ada persiapan?" Zahid menundukkan kepala sambil berkata, "Ya Rasul, kami tidak memiliki apa-apa." Akhirnya Rasulullah menyuruhnya pergi ke Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf agar mereka membantunya mendapatkan uang untuk menikah. Setelah mendapatkan uang yang cukup banyak, Zahid pergi ke pasar untuk membeli persiapan perkawinan. Tak lama setibanya di pasar, dan bersamaan itu pula ada pengumuman jihad untuk menegakkan agama Allah. Zahid mulai bingung menentukan sikap antara menikah atau berjuang demi agama Allah. Akhirnya dia mencoba kembali lagi ke masjid. Sampai di sana dia melihat kaum muslimin sudah siap-siap dengan perlengkapan senjata. Zahid bertanya, "Ada apa ini?" Sahabat menjawab, "Wahai Zahid, hari ini orang-orang kafir akan menghancurkan kita. Apakah kamu tidak mengetahui?" Zahid istighfar beberapa kali sambil berkata, "Jika begitu, uang untuk menikah ini akan aku belikan baju besi dan kuda yang terbaik. Aku lebih memilih jihad bersama Rasulullah dan menunda pernikahan ini." Para sahabat menasihatinya, "Wahai Zahid, nanti malam kamu berbulan madu, tapi engkau hendak berperang." Zahid menjawab dengan tegas, "Itu sudah ketetapan hatiku ingin bersama Rasulullah untuk berjihad." Lalu di hadapan para sahabat Nabi, Zahid membaca ayat, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tawshawna kasadaha wa masakinu taradawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadi fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin."
Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih baik kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Surat At-Taubah ayat 24. Akhirnya Zaid maju ke medan pertempuran dengan hebat. Dia berperang dan banyak musuh tewas di tangannya, dan pada akhirnya dia menemui kesyahidannya. Dia gugur demi membela agama Rasulullah. Peperangan telah usai, kemenangan direbut para tentara Rasul. Senja penuh dengan keberkahan ketika Rasulullah memeriksa satu persatu sahabat yang telah gugur sebagai syahid. Tampak dari kejauhan sosok pemuda yang bersimbah darah dengan luka bekas sasatan pedang. Rasulullah menghampiri jasad itu sambil meletakkan kepalanya di pangkuan beliau. Rasul memeluknya sambil menangis terseduh-seduh. Bukankah kamu, wahai Zahid, yang hendak menikah malam ini, tapi engkau memilih keridhaan Allah dengan berjihad bersamaku, ucap Rasulullah. Tak lama kemudian Rasulullah tersenyum dan memalingkan muka ke sebelah kiri karena malu lantaran sosok bidadari cantik dari surga menjemput ruh mulia pemuda itu. Sambil tersingkap kakinya sehingga tampak tindan betis hingga membuat Rasulullah malu. Rasulullah lalu berkata, hari ini Zaid berbulan madu dengan bidadari yang lebih cantik daripada Zulfah. Lalu Rasulullah SAW membaca ayat, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yarzuqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Surat Al-Imran ayat 169-170. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Surat Al-Baqarah ayat 154. Pada saat itulah para sahabat meneteskan air mata dan Zulfah pun berkata, ya Allah, alangkah bahagianya calon suamiku itu. Jika aku tidak dapat mendampinginya di dunia, maka izinkanlah aku mendampinginya di akhirat. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.